Baik, selamat siang ya. Mungkin tadi sebagian ada yang mengikuti langsung, sebagian lagi tidak sempat sehingga ya akhirnya diputar aja lagi ya rekamannya. Jadi ini saya kira sangat relevan dengan kuliah kita ya, walaupun tidak dalam posisi project manajemennya bagaimana. Nah, justru saya ingin memanfaatkan itu ya. Tadi sudah dibahas berbagai apa atau semua aspek gitu ya, aspek-aspek teknis lah, walaupun tidak sangat teknis juga dan ya cocok lah buat Anda semua. Ya kuliah kita tidak sangat teknis begitu ya. Tapi aspek apa yang harus diperhatikan yang mungkin itu tidak sangat penting di dalam aplikasi yang sifatnya tidak masif aksesnya ya, scale-nya tidak besar dan growing gitu ya, atau naik turun begitu. Nah ini tadi yang diceritakan kan kurang lebih seperti itu ya. Nah nanti saya sebutkan aja sekarang ya. Jadi seperti yang barangkali sudah diumumkan, saya akan minta Bapak Ibu sekalian sampai hari Senin lah buat tulisan 2-3 halaman, mau panjang lebar lebih boleh ya, minimal 2-3 halaman lah begitu. Itu apa, memahami, mengkaitkan ya, mengkaitkan tadi case aplikasi yang bentuknya seperti yang tadi dibahas disampaikan oleh Pak Riza itu ya. Ini apa pengaruhnya terhadap project management ya. Jadi kira-kira menceritakan, oh kalau apa bedanya lah, paling gampang begitu. Apa bedanya? Mungkin boleh juga nanti menjelaskannya dalam bentuk kolom nih ya, dalam bentuk tabel perbandingan gitu. Ini aplikasi yang tadi tidak seperti yang tadi dijelaskan. Aplikasi standar lah biasa gitu ya. Ini aplikasi yang tadi scale-nya bisa up down seperti itu ya. Nah ini dari sisi project management apa pengaruhnya? Apa bedanya? Ya, nah nanti silakan explore berbagai sumber. Siapa tahu sudah ada jawabannya di mana. Ya silakan tinggal dipahami dan dijelaskan. Ya, gitu. Nah sekarang saya akan sambung sedikit perbincangan kita dengan diskusi. Saya mohon tolong dinyalakan semua kameranya. Ya. Saya akan mengajak, saya bertanya untuk memancing diskusi. Ayo, tampilkan semua kameranya. Nah, nih yang lain yang belum tampil saya panggil nanti. Atau belum mandi yang belum tampil. Ya, saya mulai dengan maaf nih, saya suka lupa ya siapa yang pernah, siapa yang belum gitu ya. Jadi ya, random aja saya lihat ini ya. Ya, Mas Rizky Samsul ya. Nah, Ya, Pak. coba kalau dijelaskan secara ringkas saja, apa sih yang disampaikan Pak Riza itu apa esensinya? Ringkas. Kalau secara ringkas itu adalah memastikan bahwa servisnya itu berjalan dengan baik, Pak. Servisnya. Oke, Ya, sebelum ke sana, sebetulnya ini aplikasi kan, ya, ceritanya Pak. membangun aplikasi dan menjalankan aplikasi kan, Ya, Pak. ya. Nah, ini sebetulnya ini sedang cerita aplikasi yang seperti apa tadi, kalau diringkas? Kalau diringkas,
pemberi Bapak tadi itu memberikan sharing Pak terkait bagaimana sih cara melayani total kurang lebih 1 juta user ya, supaya sistem SNMPTN-nya tadi itu bisa normal gitu Pak, tidak ada gangguan gitu loh. Tidak ada gangguan. Ya, Betul, tidak ada gangguan. tanpa gangguan Pak, supaya tanpa kendala gitu Pak. Nah, kalau gangguannya listrik mati gimana? Ya tadi kan pakai cloud ya Pak ya. Bagaimana? Kalau tadi kan pakai cloud ya Pak. Wah, Solusinya kalau Pak. cloud kan kena gempa bumi rusak juga. Ya minimal ada risk planningnya Pak ya, yang tadi itu Pak. Nah, jadi bukan apa ya, bukan yang tahan gangguan sebetulnya yang tadi dibicarakan ya, tapi bagaimana menangani bukan gangguan. Coba siapa yang mau menjawab sebetulnya esensinya apa? Tadi bukan gangguan loh yang dibicarakan itu ya, bukan disaster gitu. Coba Zevanya bagaimana? Sebetulnya tadi esensinya apa? Esensinya sebuah aplikasi untuk menghandle high traffic ya Pak. High traffic. Tapi tadi diperlihatkan trafficnya rendah, ada yang rendah juga gitu. Ya, tadi yang dibahas pada saat peak ya Pak ya, saat yang pengumuman semua ratusan ribu sampai sejuta itu yang ngeakses supaya tetap bisa jadi jalan. kata kuncinya tuh high traffic atau apa gitu. Coba kata kunci yang paling pas mewakili itu tadi 1-2 kata gitu. Scalability bukan? Bagaimana? Scalability ya. Jadi gimana tuh maksudnya scalability? Artinya aplikasinya bisa di scale up Pak. Untuk traffic rendah bisa, untuk traffic tinggi bisa. Oke lah. Jadi baik, saya kira jadi ini saya mau menyadarkan kepada semua. Yang tadi kita bicarakan itu, Pak Rizal bicarakan adalah sebuah contoh aplikasi. SNMPTN itu contoh aja, ya, contoh aplikasi yang volume aksesnya ya itu bisa naik turun, ya. Penyebabnya tidak dibicarakan. Kalau SNMPTN ya penyebabnya bisa ketika pengumuman, wah tinggi. Kalau e-commerce barangkali ketika ada diskon, wah tinggi, banyak yang belanja, begitu ya. Nah kalau Traveloka, wah ada diskon tiket pesawat terbang buat mudik Lebaran, wah langsung banyak yang search, begitu. Nah itu jadi itu naik turun, ya naik turun. Nah oke. Itu tadi yang dibicarakan ya, aplikasi desain khusus aplikasi untuk situasi yang memungkinkan naik turun. Jadi tidak selalu naik juga, ada turunnya ya. Nah, kalau turun itu jangan kalau aplikasi tidak didesain khusus ya, maka biasanya kita harus mengantisipasi traffic paling tinggi. Nah, supaya aman kan, supaya tidak jadi loyo, jadi lama. Tapi konsekuensinya ketika trafficnya rendah, nah itu kita jadi punya idle capacity yang tidak terpakai. Nah, ini cloud itu atau kenapa jadi solusinya itu cenderung ke cloud. Nah, ini ini pertanyaan. Sudah tahu kan ya problemnya itu ya, challenge-nya. Nah, sekarang mengapa solusinya itu cenderung ke cloud? Ya, Yudi gimana Yudi menurut Yudi? Baik, Mbak, izin Ya. tadi dari pemaparan tadi kenapa pemilihan cloud itu alasannya itu salah satu itu tentang keamanan, dimana kalau ada plugin-plugin itu sisi keamanan-keamanannya itu yang sudah ada, yang sudah tersedia dari kita saat menyewa cloud-nya itu Pak, dari hal keamanannya. Selain itu ya karena kalau dari tadi kan ada perbandingan juga tentang kalau bagaimana kita membangun infrastruktur sendiri. Jadi kalau membangun infrastruktur sendiri mungkin
perbandingan antara biaya antara kita sewa cloud atau membangun infrastruktur sendiri, server sendiri, itu lebih tinggi untuk kita membangun infrastruktur sendiri dari sisi biayanya, Pak. Itu alasan memilih cloud tadi. Iya. Ya, saya kira ada satu kata kunci yang belum keluar, ya. Kenapa pilihannya itu ke cloud? Nah, kalau menurut Tanti gimana? Tadi yang dari saya dengar sih itu Pak, pilihannya cloud itu ada juga dia servisnya untuk yang menyediakan query kayak gitu Pak. Apa sih keterangan itu loh Pak, misalnya query-nya berat atau apa. Kalau untuk di server fisik mungkin kita harus nyari sendiri gitu Pak. Oh, gitu. Baik, Dina, gimana? Baik Pak, mungkin supaya tidak dimonitor sendiri atau tidak dimaintain sendiri seperti virtual machine Pak. Ya. Oke lah, pada prinsipnya semua tidak ada yang salah jawaban, tapi ada yang paling prinsip sebetulnya. Yaitu cloud itu, kita membayar layanan cloud itu pay, istilah kerennya, pay as you go. Jadi kita membayar sesuai pemakaian. Ya, seperti listrik gitu kan. Nah, kita kan tidak bayar misalnya 1 juta aja terus. Ya, kalau nggak dipakai ya ada biaya dikit sekali ya abodemen lah gitu. Ya mungkin 50.000 saja bayar listriknya. Nah, nanti ketika dipakai baru tergantung pemakaian tinggi rendah. Nah, ini kan tadi kita mulai dengan isu ini sebuah aplikasi ya. Kita sedang bicara aplikasi kan pada dasarnya ya. Aplikasi yang volume transaksinya, volume komputasinya naik turun. Nah, ini kenapa jadi menguntungkan kalau digiring ke cloud ya? Salah satu yang paling prinsip dalam konteks tadi dari kacamata itu karena cloud itu pay as you go. Jadi kita membayar sesuai pemakaian. Kalau tinggi, bayar tinggi. Kalau lagi turun, ya bayarnya jadi rendah. Gitu. Ya, nah itu kira-kira begitu. Ya, saya katakan tadi kan yang jawaban-jawaban yang lain tidak ada yang salah juga, gitu ya. Misalnya cloud lebih secure. Nah ini relatif harus dipahami. Bukan berarti cloud pasti lebih secure, enggak. Ya, nah tergantung cloud providernya. Hanya rata-rata cloud provider itu supaya mereka jualannya laku, supaya customer-nya tenang, ya hampir semua cloud provider itu sudah certified ISO 27000 itu, ya, yang tentang security begitu. Sehingga mereka ke customer jualan, kami sudah certified Pak, jangan khawatir. Nah, gitu. Sementara kita organisasi apalagi institusi pemerintah ya boro-boro certified begitu ya. Nah itulah sebetulnya cenderung lebih secure tuh seperti itu ya. Jadi bukan sesuatu yang pasti lebih secure kan. Komputernya kurang lebih sama kok ya. Hanya dioperasikan dengan lebih benar gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah kemudian juga kalau kita lakukan sendiri kan tidak mungkin kita naik turun karena kita sudah beli barangnya semua. Waduh, ini antisipasi segini ya, harus misalnya kita harus punya 20 server, kita beli 20 server, ketika dipakainya segini kan tidak bisa, servernya kita jual dulu deh. Kan kalau dibeli sendiri kan nggak bisa begitu kan, dijual dulu nanti pas nambah beli lagi, wah nggak mana sempat ya kan, itu tiba-tiba traffic itu naik. Nah itu cloud itu bisa seperti itu. Dan cadangan kekuatan server di cloud itu mereka punya stok lah kira-kira yang sangat besar, sehingga kalau kita ada lonjakan transaksi yang besar pun bisa diikuti ya. Jadi itu ya kesimpulan kedua itu adalah ada transaksi yang naik turun, solusi lebih cenderung ke cloud, lebih menguntungkan ya, terutama karena kita bisa pay as you go.
Ya, sementara kalau kita tangani sendiri, pasti kita mengambil beban puncak maksimum kalau ingin performance-nya bagus. Itu berkonsekuensi pada investasi yang besar, pada beban puncak itu tidak terjadi terus-menerus. Ya, itu pemahamannya seperti itu. Nah, poin ketiga yang ingin saya ajak memahami, tadi case-nya sebetulnya hanya kebetulan SNMPT. Tapi sebetulnya itu mewakili tipikal ya aplikasi zaman now, zaman sekarang. Itu rata-rata seperti itu. Ya, tadi sudah saya sebutkan, e-commerce seperti secara umum. Ya, ada diskon, wah tiba-tiba naik transaksinya. Ya, tidak ada diskon, ya bukan sepi ya, tapi kembali ke normal, begitu ya. Traveloka, ya, ada diskon, wah ini diskon tiket pesawat Lebaran naik transaksinya. Kalau enggak normal lagi, kayak gitu. Ya, coba sebut apa lagi, ya. Nah, mungkin saja ada yang relatif flat ya. Kalau tidak ada secara bisnisnya memang tidak ada itu, tapi cukup banyak yang seperti itu. Misalnya ginilah, kalau di bank gitu ya, transaksi di bank gitu, mobile banking gitu, itu ada fenomena seperti itu tidak? Coba menurut Irfan bagaimana tuh? Kalau mobile banking ada nggak lonjakan-lonjakan transaksi itu? Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau mobile banking kan pastinya customer itu kan menggunakan si aplikasi mobile banking ini kan di waktu-waktu yang tertentu gitu. Maksudnya bisa kapan aja ketika melakukan pembayaran atau apa. Jadi akan sangat memungkinkan sekali kalau terjadinya lonjakan pengguna, kayak kalau saya nggak salah beberapa bulan yang lalu itu aplikasi Mandiri sempat down juga m-bankingnya karena ada transaksi promosi atau apa gitu. Jadi akhirnya sempat down. Kalau Sehingga menurut saya itu kan selain bisa promosi, ke perusahaannya juga gitu, Pak. Jadi pasti banget kalau misalnya aplikasi mobile banking ini akan mengalami lonjakan pengguna sih, Pak, kalau menurut saya. Kalau selain promosi begitu mobile banking ada ini nggak? Ada pola-pola tertentu nggak ya? Rush money, Pak. Bagaimana? Rush money, Pak, kalau ada yang ngambil dana serentak. Oke. Nah, sebetulnya ada ini ya, ada pola-pola penaikan relatif reguler untuk perbankan itu, yaitu ketika di awal bulan. Ya, orang baru gajian, ya banyak kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, ya narik uang, ya. Nah, itu transaksi relatif naik ya. Oke, saya kira paham ya. Saya nggak ingin jelaskan terlalu panjang lebar, tapi intinya adalah makin banyak sekarang aplikasi yang ada lonjakan seperti itu, dan ketika aplikasi itu di end usernya jumlah penggunanya banyak ya. Nah, ini lonjakan itu jadi signifikan. Lonjakannya itu ya jadi gunung yang sangat tinggi lancip ke atas ya. Oleh karena itu solusinya adalah yang tadi diceritakan Pak Riza itu menjadi satu solusi yang tidak terhindarkan. Ya, itu tadi di satu sisi itu menggunakan ini ya microservice ya. Microservice. Coba saya tanya nih Pak Saung, kalau microservice itu apa sih? Ya, kedengeran. Ya, microservice Pak, kayaknya itu semacam arsitektur Pak, arsitektur komputer.
komputernya, arsitektur komputer, Arsitektur perangkat kerasnya maksudnya. kayak arsitektur aplikasi. Arsitektur untuk membangun aplikasi, mungkin semacam pengaturan perangkat kerasnya untuk apa, biasanya kan kalau pada saat kita instalasi perangkat keras itu kan pada server itu biasanya kan dipecah-pecah gitu Pak, pakai apa tadi? Dipecah-pecah untuk ada part yang ke sini, ada part yang ke sebelah sana gitu. Seperti itu mungkin Pak untuk servis. Iya. Adit, menurut Adit gimana? Ya Pak, arsitektur untuk membangun suatu aplikasi besar itu pecah-pecah gitu Pak. Jadi biar dan tidak tersambung satu sama lain. Jadi kalaupun ada perubahan di satu sisi tidak mempengaruhi sisi yang lain gitu Pak. Jadi itu adalah sebuah arsitektur apa? Pengembangan Pak. Hairul, gimana? Ya Pak, maaf Pak, ini nggak pakai video karena lagi error kameranya. Ya. Kalau saya tahu itu untuk sebuah arsitektur untuk pengembangan ya Pak, pengembangan salah satu untuk pengembangan aplikasi di mana load kerjanya itu dibagi-bagi gitu Pak atas beberapa bagian-bagian, sehingga apabila ada perubahan di antara satu tempat dan di tempat lain itu tidak akan mempengaruhi bagian-bagian lain gitu. Jadi misalnya front end dan back end gitu. Jadi apabila ada perubahan di back end itu tidak akan berpengaruh gitu, dan front end masih bisa digunakan gitu selama tidak terkait dengan service yang sedang diperbaiki tersebut gitu Pak. Ya. Yang saya ngerti. Oke lah. Jadi gini ya, microservice itu adalah sebuah arsitektur aplikasi sebetulnya. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah ada bentuk arsitektur yang lain selain microservice? Ada, yaitu yang lebih awal itu sebelum era microservice, ya, itu ada arsitektur yang disebut monolitik. Jadi seluruh komponen software kita ya disimpan di dalam satu logic aplikasi. Ya. Kalau microservice itu dipilah-pilah. Terserah kita mau memilah jadi 2, jadi 3, jadi 10, terserah. Ya. Nah, ini lalu milah berdasarkan apa juga terserah sebetulnya. Suka-suka lah, suka-suka. Tapi dalam konteks yang tadi ya, nah, ketika ini aplikasi-aplikasi yang berat bebannya, nah biasanya salah satu faktor untuk memilah itu melihat dari beban transaksinya. Sehingga ada, kalau microservice, jadi itu jadi dipilah-pilah, jadi sesuatu pilahan-pilahannya, komponen-komponennya itu disebut microservice masing-masing. Service-service yang kecil-kecil, nah itulah istilahnya microservice. Kalau digabungkan jadi lagi monolitik. Sebetulnya aplikasinya ya itu gitu-gitu juga katakanlah gitu ya. Hanya ketika monolitik ini jadi satu file lah dalam tanda kutip gitu ya. Nah, tinggal dieksekusi gitu. Kalau ini jadi modul-modul yang independen satu sama lain. Di dalam monolitik kan sebetulnya kita memanggil antar function kan. Ya, aplikasi itu biasanya walaupun monolitik dibagi-bagi fungsi A, fungsi B, fungsi C. Nanti dari main program call ke function A, balik lagi call ke function B, gitu kan? Sama. Nah, ini function-function itu yang tertentu kita keluarkan. Jadi seolah-olah aplikasi sendiri-sendiri yang disebut microservice. Nah, nanti saling call-nya itu, nah itulah menggunakan sesuatu yang disebut secara umum API. Ya, tapi ininya logiknya sama aja si aplikasi itu. Nah, kenapa ini jadi menguntungkan kalau dibuat begini? Ya, dikaitkan dengan tadi
Nah, ini setiap service bisa jalan di server yang berbeda. Itu kata kuncinya, ya. Bukan bisa lagi, memang masing-masing harus ada servernya. Setiap service biasanya satu server. Servernya virtual server biasanya, ya. Nah, sehingga kita bisa tadi yang Pak Riza memperlihatkan analisis itu, ya, analisis bebannya itu. Oh, ini kalau pembayaran tuh maksimumnya segimana bebannya. Wah, ini servernya harus besar atau kecil. Coba saya ajak berpikir. Kita bayangkan aplikasi Traveloka, ya. Saya yakin semuanya pernah mencoba itu. Traveloka, begitu. Kalau kita bandingkan, katakanlah ada microservice untuk searching pesawat. Kita mau cari-cari ini. Jakarta, Bali, Bandung, Bali, berapa nih tiket pesawat? Search, gitu ya. Satu lagi, kita sudah milih, mau bayar. Mau bayar. Pertanyaan saya, kira-kira beban komputasinya berat yang mana? Ya, menurut Siva bagaimana? Ya Pak. Ya. Tadi jadi pertanyaannya kita ngebandingin harga tiket pesawat dari Jakarta Bandung dengan Jakarta Bali dengan Bandung Bali Pak. Terus berat biaya bukan. Kita punya microservice, satu menangani pembayaran, ya. Satu lagi menangani katakanlah pencarian alternatif pesawat. Kira-kira beban komputasinya sama nggak? Beda Pak, biasanya kalau yang kayak gitu akan lebih berat yang pencarian ya kayaknya, karena kan dia harus ada semacam kita ada query-nya gitu, mencari datanya juga lebih besar, terus nanti ada perbandingannya gitu. Kita pilih juga biasanya, apalagi kalau penerbangannya yang jauh harus ada perhitungan apa ya, kayak jenis apa sih jalur penerbangan yang mungkinnya yang bisa diambil yang mana aja gitu. Kalau untuk pembayaran kan biasanya udah pasti kayak gitu komputasinya. Kayak gitu Pak mungkin. Oke. Ya, saya kira sudah benar jawabannya, ya. Jadi itu contoh. Belum lengkap aplikasi Traveloka, hanya dua fungsi, ya. Satu pembayaran, satu lagi searching gitu. Searching alternatif penerbangan, begitu ya. Itu ketika searching, walaupun simpel, hanya Jakarta, Bali, tanggal sekian. Wah, dia akan nyari mungkin. Kan tidak langsung dapat berapa, mungkin nyari berapa, lalu difilter bagaimana, ya, kriteria yang nyari seperti apa, lalu disusun, dan sebagainya. Belum lagi kalau connecting, wah, nggak ada yang direct. Harus cari dari Jakarta ke Jogja dulu, terus kemana? Wah, kebayangkan prosesnya jadi besar, datanya besar, ya. Sedangkan kalau payment, udah pasti tuh, tinggal dari mana ke mana, penerbangannya hanya satu yang sudah dipilih, harganya sekian, tinggal pay. Nanti connect ke payment gateway biasanya. Payment gateway itu satu pihak di luar ini biasanya, di luar bisnisnya semacam Traveloka. Sudah ada pihak lain gitu ya. Nah, ini jauh lebih simpel ini ya. Nah, ini servernya jadi beda. Yang tadi untuk searching, microservice untuk searching ya, itu servernya barangkali katakanlah 64 core total disiapkan begitu ya. Yang untuk payment 4 core aja cukup gitu. Dan payment lonjakannya kecil ya, barangkali seperti itu ya, karena cepat selesai transaksinya begitu. Sementara yang searching itu, apalagi mau lebaran, ini tiket kok pada mahal ya, cari lagi, wah, makin lama makin banyak. Nah, jadi kembali lagi ke konteks yang sedang kita bicarakan ya. Nah, ini kita bisa optimize servernya, kita optimasi juga akses itu per ini tadi, per subprosesnya ya, sehingga kita bisa jaga ininya
si performance-nya itu dengan baik, tapi di lain pihak kita dapat juga mengoptimize cost atau biaya, ya, kira-kira seperti itu. Baik, saya rasa sudah mulai paham ya, itu ya isunya. Saya tidak bahas lagi semua yang Pak Riza tadi, begitu ya. Tapi saya kira semua sudah memahami lah, ya. Nah, sekarang sebelum saya akhiri, saya berikan kesempatan kalau Anda mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita punya 1 minggu terakhir, minggu depan. Kalau tidak salah, hari Jumat itu hari libur, ya. Nah, kemudian kita ketemu hari Kamis saja ya. Memungkinkan tidak? Atau tetap ketemu hari Jumat dalam kondisi libur, toh saya tidak memaksa ke kampus. Terserah ya. Atau nanti silakan berunding saja dengan Mbak Tina ya. Tapi saya kira kita masih harus ketemu. Tidak harus penuh 2 jam ya. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di dalam pertemuan terakhir. Barangkali saya akan merangkum semua kuliah kita, begitu ya, kesimpulannya apa, overall, keseluruhan. Yang kedua, saya akan menjelaskan ujian akhir kita. Jadi sementara ini arahan dari IPB itu, ujian akhir itu harus luring, ya. Nah, kecuali kalau itu diberikan dalam bentuk tugas besar masih diperbolehkan begitu. Jadi dengan menyadari bahwa sebagian dari Anda ini ada yang berada di tempat yang jauh dari Bandung, ya, saya memikirkan sebetulnya dari satu sisi ya Anda kewajibannya setelah menjadi mahasiswa ITB ya harus siap ke kampus gitu kan. Tapi saya melihat dari kacamata yang lain bahwa ini akan menghadapi masa panjang dan baru Idul Fitri begitu ya. Jadi saya mungkin cenderung dan memang juga dari sisi materinya ya, kecenderungan saya ingin memberikan ujian dalam bentuk tugas besar gitu. Kira-kira seperti itu ya, yang bisa dikerjakan ya masing-masing. Nah, nanti persisnya bagaimana, bentuk tugasnya, menyerahkannya bagaimana dan sebagainya, itu yang akan saya jelaskan pada pertemuan terakhir. Ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, karena tadi tidak ada yang bertanya, kuliah hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ya. Lalu minggu depan kita masih harus ketemu, barangkali paling lama 1 jam lah. Ya. Apakah memungkinkan Kamis? Kalau memungkinkan, ya Kamis saja. Kalau ternyata ada yang tidak memungkinkan, berarti kita ketemu alternatifnya tetap Jumat di waktu libur. Saya mohon kesediaannya untuk ketemu sejenak begitu ya. Nanti dengan Mbak Atina aja dikompromikan ya. Baik, saya kira begitu aja dari saya ya. Selanjutnya saya persilakan Mbak Atina aja untuk ini memimpin ini komprominya untuk minggu depan bagaimana. Saya pamit duluan ya. Silakan lanjut sebentar ya, sesaat aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama semuanya, salam sehat. Terima kasih Pak. Oh ya, baik Bapak dan Ibu. Jadi tadi sesuai dengan arahannya Pak Ari, kan ada pilihannya ada antara hari Kamis atau hari Jumat. Nah, kira-kira kalau hari Kamis itu Bapak dan Ibu kosongnya di jam berapa ya? Ada
Kalau dari elektro itu ada kuliah jam 15.30. Oh, berarti selain itu kosong ya? Selain itu kosong. Barangkali itu Oke. infonya. Kalau dari yang kelas, tadi kelas elektro ya? Kalau yang dari kelas IF, Izin menjawab, Bu. Kalau dari kelas IF itu ada yang masuk mulai dari jam 7 sampai jam 17, Bu. Jadi full ya? mungkin iya, mungkin kosongnya cuman di sekitar jam 1 sampai jam 3, Bu. Oh gitu. Kira-kira kalau misalkan dipakai untuk jam 1, bagaimana ya? Apa keberatan atau gimana? Eh, Nggak tahu sama teman-teman yang lain. Kalau saya Iya, mungkin silakan. Yang dari teman-teman yang lainnya bagaimana? Kalau saya sih nggak masalah, Bu ya. Tergantung gitu ya. teman-teman yang lain juga. Ikut aja. Oke, berarti saya coba plotting Hari dulu. Kamis, Bu, jam 1. Kamis jam 1 ya. Baik. Berarti kalau tadi udah 3 orang udah oke, udah saya anggap hari Kamis aja ya jam 1 ya. Ya, Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, nanti saya sampaikan ke Pak Ari dan juga Pak Yosep. Ya, mungkin itu dulu. Oh ya, untuk tadi tugasnya itu sudah saya buatkan assignment-nya di modul, sebentar. Di modul 13 ya, saya sudah buatkan. Silakan untuk batas pengumpulannya tadi kan hari Senin tanggal 25 jam 21. Silakan untuk udah bisa untuk submit juga. Oke, terima kasih. Dari Pak Yusuf, apakah ada yang mau ditambahkan, Pak? Tidak ada. Silakan aja. Sudah selesai. Ya, Terima Pak. kasih. Ya, Pak, mungkin ditutup aja kali ya, Pak ya? Ya, betul. Oke. Makasih Pak Yosef. Baik, sama-sama saya izin paralel yang lain nih. Terima kasih ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Semoga lancar semuanya. Terima kasih, Pak. Amin, terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Atin. Ya, makasih.